Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusabbihuhu wa na'buduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini marilah kita memuji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, khususnya yakni kenikmatan hidup. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita, agar nanti bisa menjadi bekal yang cukup, yang layak ketika nanti kita akan kembali kepada Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi Allah kesempatan sehat walafiat. Sehat dengan makna waras secara lahiriah. Afiah dengan makna waras secara batiniah. Sehingga dengan warasnya lahiriah kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman. Dan dengan warasnya batiniah kita, sehingga batin ini bisa senang dan bahkan memaksa jasad ini, lahiriah ini, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Khususnya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi Allah kenikmatan yang luar biasa, yakni kenikmatan iman dan Islam, yang mudah-mudahan iman kita menancap jauh di dalam sanubari kita, dan mudah-mudahan keislaman kita selalu bisa terlaksana dalam seluruh sendi kehidupan kita. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, kita tahu bahwa kita sebelumnya adalah tidak ada dan akhirnya menjadi ada. Kita sebelumnya tidak punya apa-apa dan akhirnya sekarang punya segala-galanya. Punya jasad, punya roh, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Kita dulunya tidak punya apa-apa, sekarang punya penglihatan, punya pendengaran, bahkan mungkin punya rumah, punya harta, punya keluarga dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bahwa semua itu berasal dari yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keberadaan kita dan kepemilikan kita, semuanya ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, dan nanti kita semua ini akan kembali kepada Allah. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, konsekuensi menjadi milik Allah ini menjadikan kita punya kewajiban utama, yakni kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada, semua energi itu akan kembali kepada sumber energi, termasuk kita dan semua makhluk yang ada. Karena semua ini adalah dulunya tidak ada dan sekarang menjadi ada, dan semua itu kita ketahui berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, semuanya ini akan dikembalikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana cara kita kembali kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka mau tidak mau kita harus mencari bagaimana cara kita untuk bisa kembali kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannah." Ketika ahli surga masuk ke surga. Wa ahlun nari an-nar, dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan bi ay yakhruja minan nari, untuk mengeluarkan dari api neraka, dari dalam neraka. Siapa? Ketika kita mengatakan bahwa ahli surga masuk surga, ini berarti mereka mempunyai iman dan berkelakuan baik. Tetapi sebaliknya, ketika dikatakan ahlun nari an-nar, ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka di situ data yang kita miliki adalah mereka bisa jadi tidak beriman dan juga melakukan amal-amal yang tidak baik. Meskipun mereka yang sudah kadung masuk neraka, ini Allah masih memberi kesempatan untuk mengeluarkan mereka dan akhirnya tentunya akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Barang siapa yang di dalam hatinya masih punya debu iman. Artinya apa? Artinya senakal-nakalnya kita, jika di dalam diri kita, di dalam hati kita masih ada debu iman, insya Allah kita nanti akan terselamatkan. Meskipun konsekuensinya karena kenakalan kita akan masuk dulu ke dalam neraka. Tetapi hal itu tentu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan tentu kita tidak perlu untuk kemudian mampir kepada neraka. Tetapi syaratnya satu, yakni masih ada iman di dalam diri kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika manusia itu di dalam dirinya sudah tidak ada iman? Maka mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, mereka akan abadi di dalam api neraka. Dan itu tentu tidak kita inginkan. Maka apa yang harus kemudian kita lakukan? Mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, jangan sampai iman yang ada di dalam diri kita ini lepas dari diri kita. Maka mau tidak mau kita harus beriman kepada Allah. Amantu billah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selama ini para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, kita selama ini hanya bisa sekedar mengaku-ngaku iman tanpa bisa menilai apakah diri kita betul-betul sudah beriman atau belum. Karena satu-satunya yang mempunyai hak menilai bahwa kita ini sudah beriman atau belum adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengaku dan membuktikan pengakuan kita sehingga nanti layak dinilai oleh Allah bahwa kita adalah betul-betul hamba yang beriman. Maka dari itu, kita perlu untuk bisa mengetahui standarisasi iman yang nanti akan dinilai oleh Allah. Karena tentu kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna. Yang namanya orang iman adalah idza dzukirallahu, ketika disebut Allah, ketika disebut nama Allah. Innamal mu'minuna, yang namanya orang iman, yang namanya orang percaya, yang namanya orang yakin, yang namanya orang cinta adalah idza dzukirallah, ketika disebut asma Allah, yang dipercayai, yang diyakini, yang diimani, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Maka akan takut hatinya. Maka akan sungkan hatinya. Hal ini kemudian dilanjutkan lagi. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dan ketika disebutkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, apapun itu, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang tertulis di alam semesta ini, dalam realita kehidupan, maka zadathum imana, maka akan bertambah imannya. Maka mau tidak mau kita yang mengaku iman, untuk bisa mengukur standarisasi iman diri kita,
Apakah kita sudah bergetar ketika disebut nama Allah yang kita cintai? Apakah kita sudah bertambah iman ketika dinampakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah? Dan akhirnya ketika kita bertambah imannya, ketika kita bergetar hatinya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhannya yang dicintainya mereka kemudian bertawakal, pasrah diri, tunduk patuh untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala yang menjadi larangannya. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga dari sini kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, alamatu hubbillah, tanda Allah cinta kepada kita. Alamatu hubbillah, tanda cintanya Allah kepada kita adalah terletak pada hubbu dzikrillah. Seberapa kuat, seberapa besar kita cinta untuk berzikir dan selalu ingat kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika kita kepingin mengetahui seberapa Allah membenci kita, tidak senang kepada kita, kata Rasulullah, wa alamatu bughdillah, tanda bencinya Allah kepada kita terletak pada apa? Bughdhu zikrillah, pada saat kita benci, tidak suka atau tidak melaksanakan zikir kepada Allah. Maka jangan sampai kemudian kita tidak berzikir kepada Allah, pada saat itulah kita mengetahui bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai bukti dari apa yang kita akui, sebagai bukti iman kita kepada Allah, kita mau tidak mau harus melakukan semua yang diinginkan Allah, dan kita harus meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah, dan semua itu disebut dengan amal soleh. Dari semua amal soleh yang ada, yang paling puncak adalah jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita meninggalkan jalinan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni orang-orang yang melaksanakan salat dan menafkahkan apa yang diberikan kepada Allah. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan punya derajat yang tinggi di hadapan Tuhannya. Wa maghfiratun, dan dimaafkan oleh Allah, wa rizqum karim, dan akan diberi rezeki yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bekal hidup kita dunia dengan akhirat, dan akhirnya menyelamatkan kita dunia hingga dengan akhirat. Diingat, jangan sampai lepas imannya, dan jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.